kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran
saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, minggu ke-23 setelah Trinitatis, yang diangkat dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat ini dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, di negeri kita Indonesia ini, kita sudah boleh dikatakan berabad-abad hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda ras, dan berbeda agama, keyakinan, dan kepercayaan. Itu sudah kita alami karena memang di bumi Indonesia ini sudah berlapis-lapis agama, kata Dr. TB Simatupang. Dulu masyarakat Indonesia mengenal agama animisme. Itu lapisan pertama. Kemudian masuklah ke Indonesia agama Hindu, lapisan kedua. Kemudian masuklah agama Buddha, lapisan ketiga. Di abad ke-8 masuk Kristen Nestorian, yaitu di Barus, Sibolga. Kemudian masuklah Islam, lalu Katolik, kemudian Protestan oleh orang Belanda. Begitulah berlapis-lapis sehingga kita hidup berdampingan dengan saudara kita. Berbeda dengan orang Israel ketika mereka hidup di tanah Kanaan. Mereka hanya mengenal satu keyakinan, satu yang dipercayai Yahweh, satu agama, satu budaya, dan tetap hidup di dalam komunitas yang terikat
masyarakat Yahudi. Tetapi kemudian waktu berubah. Mereka terbuang ke negeri Babylon. Di sana mulailah mereka hidup. Dalam keberagamaan mereka mengalami perubahan. Mereka hidup berdampingan dengan orang Babilonia yang adalah berpercayaan kekafiran. Mereka bertetangga dengan orang Babilonia yang menyembah Dewa Mazda, yang menyembah dalam agama Zoroaster. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat orang Babilonia, bertetangga. Mereka gamang. Mereka belum tahu bagaimana cara mereka bergaul. Mereka tidak punya bait Allah lagi. Mereka sering duduk berkumpul di tepian sungai Babylon. Kalau kita mendengar lagu Bonnie M yang diangkat dari kitab Mazmur. Mereka duduk di tepian sungai Babylon dan mereka menangis meratap menghadap ke Yerusalem. Mereka tidak punya bait suci, hanya meratap saja. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga mereka berkata, bagaimana kami hendak bernyanyi di negeri asing, di negeri Babilonia. Kemudian datang nabi-nabi palsu, berkata kepada mereka, kamu hanya sebentar terbuang di negeri Babel. Di negeri Babilonia ini kamu hanya sebentar, sebentar lagi kamu akan kembali. Sehingga mereka tidak berbuat apa-apa, hanya duduk begitu saja. Tetapi datanglah Nabi Yeremia mengirim surat, itulah nats kita ini. Nabi Yeremia mengirim surat kepada orang-orang Israel yang terbuang di negeri buangan Babel. Mengatakan jangan percaya kepada nabi-nabi palsu. Jangan percaya kepada petenung-petenung. Mereka semuanya itu tidak diutus Tuhan. Kamu bukan sementara di sana. Kamu 70 tahun akan berada di negeri Babilonia. Oleh sebab itu, itulah nats ini dikatakan. Begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sebagaimana kamu dulu hidup di tanah leluhur, begitu juga kamu di sana. Hiduplah biasa. Hiduplah berdampingan dengan mereka. Mereka akan mendirikan rumah bertetangga dengan orang yang berkepercayaan lain. Mereka akan membuat kebun dan juga berdampingan kebunnya dengan kepada orang yang beriman, berkeyakinan yang lain, yaitu orang negeri Babilonia. Mereka akan kawin-mawin dan mereka akan saling mengundang yang satu dengan yang lainnya. Mereka harus merubah sikap. Mereka tidak boleh inklusif, tertutup. Mereka harus berbaur dengan masyarakat Babilonia. Dan mereka harus bekerja sama dengan orang-orang Babilonia. Membangun negeri Babilonia, negeri buangan mereka itu. Membuat negeri itu juga sejahtera. Mereka harus ikut aktif. Saudara yang dikasihi Kristus, demikian juga kita orang Kristen di negeri kita ini. Kita hidup berdampingan dengan yang beragama lain. Jangan kita eksklusif. Jangan kita tertutup. Kalau mau agama kita tidak dihina, jangan kita menghina agama orang lain. Kalau mau kita jangan sakit hati karena kita dihina. Kalau sakit dicubit, jangan cubit orang lain. Kalau sakit agama kita dihina, jangan hina agama mereka. Kita harus hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita. Kita harus bertoleransi. Kita harus juga menghormati mereka.
Kalau dikatakan terjadi kawin mawin, supaya orang Yahudi juga menghargai kearifan lokal masyarakat Babilonia. Demikian juga kita di Banten ini. Kita harus menghargai kearifan lokal orang-orang Banten ini. Mula-mula dulu pemuda-pemuda pergi merantau dari kampung ke perantauan. Ketika mereka berkumpul, hiduplah biasa seperti di kampung, minum tuak, dilapo tuak, dikedai tuak, main gitar sampai jam 4 pagi. Lalu demikianlah mereka perbuat juga di negeri perantauan, main gitar sampai jam 4 pagi, menyanyi. Tetangga terganggu. Harus merubah sikap dalam kehidupan, berbaur dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ketika kita hidup berdampingan, kita harus mau ikut kerjasama dengan mereka. Jangan kita eksklusif, jangan kita tertutup, jangan kita hidup hanya berbaur dengan kelompok kita saja. Tetapi kita harus mau hidup di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah negeri kita ini, negeri yang kita cintai. Kita adalah bahagian dari rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, ketika kita hidup berdampingan, mari kita bekerja sama dengan mereka. Tapi kita ingat, ketika kita bekerja sama dengan mereka, harus kita tunjukkan kita mempunyai nilai yang lebih sebagai orang Kristen, lebih berdisiplin, lebih bertanggung jawab, lebih jujur, lebih setia, dan lebih lagi di dalam kehidupan bergaul dengan mereka, supaya mereka tertarik kepada kita, dan supaya mereka mengatakan, menjadi saksi yang sangat luar biasa ketika kita melakukan ini. Kita tidak boleh lagi menutup diri di arah yang semakin berkembang ini. Tetapi kita ingat, ketika kita berbaur dengan mereka, jangan jadi iman kita kalah. Jangan jadi kita meninggalkan apa yang kita imani. Tidak. Ketika kita berbaur dengan mereka, kita harus menunjukkan iman kepercayaan kita kepada mereka. Kalau dulu contohnya, kalaupun kita sering bersungut-sungut ketika jam 4 pagi dekat rumah kita dengan masjid, lalu kemudian kita bersungut-sungut mendengar azan, apa ini manusia, rupanya Tuhannya ini tuli tidak mendengar. Jangan kita mengatakan begitu, tetapi kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih karena kau menghadirkan saudara kami di samping saya untuk mengingatkan aku berdoa kepadamu di pagi hari ini. Iman sesamaku dengan imanku bertumbuh, berkembang. Itu hidup berdampingan dengan orang lain. Saudara yang dikasihi Kristus, ketika saya di Bangka, saya masuk di dalam forum kerukunan umat beragama. Forum kerukunan umat beragama. Di sana kami bergabung Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Di Bangka ada Konghucu. Kami hidup di dalam forum kerukunan umat beragama. Kemudian ada pertemuan kami di Belitung. Kami harus berangkat naik pesawat dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung. Kami diberangkatkan hanya 2 orang. Satu dari Muslim, teman saya namanya Haji Syahrial Munzir. Kemudian saya, pendeta. Kami berangkat satu pesawat bersama-sama sampai di Belitung. Karena kami biasa dalam pergaulan dan dia merasa enak bergaul. Setelah sampai di hotel di Belitung, kami dibagi kamar. Saya harus sekamar dengan teman saya pendeta dari gereja lain, dan dia juga harus satu kamar dengan saudaranya seiman. Tetapi Pak Haji Syahrial Munzir berkata, nggak bisa diganti nih kepada resepsionnya, nggak bisa diganti. Oh boleh Pak, siapa teman Bapak satu kamar? Bapak pendeta ini. Dia mengatakan supaya kami satu kamar. Pak
Haji dengan Pak Pendeta. Satu kamar. Saya tanya resepsi. Di kamar tempat tidurnya 2. Masing-masing. Oh tidak Pak. Jadi satu tempat tidur. Kita bayangkan kami berdua dalam satu kamar, satu tempat tidur, dan harus tidur di sana. Kalau saya mengatakan, nggak usah, tentu saya tidak ingin bersahabat. Tapi kita harus menunjukkan kekristenan itu lebih unggul daripada mereka. Kami tinggal selama 3 hari satu kamar. Ketika jam 6 sore dia berkata, Pak Pendeta, bolehkah saya sholat di kamar ini? Silahkan Pak, tidak ada satu orang pun melarang kita untuk beribadah kepada orang yang kita imani. Silahkan, tapi saya juga Pak harus berdoa di sini. Bisa Pak? Oh boleh. Dia sholat di sana, saya di sebelah sini berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Kristus, kita dapat hidup berdampingan ketika kita berbuat sesuatu hal yang baik. Bagaimana dikatakan di sini, mereka membangun rumah, mereka membangun kebun, mereka hidup kawin-mawin, dan pasti terjadi perbauran di dalam kehidupan mereka. Tapi kepercayaan mereka kepada Yahweh tidak berubah. Demikianlah kita di dalam hidup, kita berdampingan dengan saudara kita. Saudara yang dikasihi Kristus, kemudian Nabi Yeremia berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi mereka dikatakan supaya berusaha membuat kota di mana terbuang itu kota sejahtera, supaya mereka di sana ikut membangun kota itu, supaya mereka di sana ikut berdoa untuk kota itu. Kenapa? Kalau kota itu sejahtera, pasti mereka akan sejahtera. Kalau kota itu damai, pasti mereka akan merasakan kedamaian itu dengan tenang bekerja, dengan tenang berkarya. Kalau kita terpanggil di negeri Banten ini, bagaimana kita ikut mewarnai kehidupan di negeri kita Banten ini. Kita ikut mewarnai dari sudut kekristenan kita. Tapi jangan kita katakan tertulis dalam ayat-ayat Alkitab, oh bukan zamannya lagi. Tapi kita tunjukkanlah ayat-ayat Alkitab itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh mewarnai kehidupan di negeri Banten ini tanpa harus mengatakan sumber daripada perbuatan kita itu di ayat ini. Saya pernah waktu di Palu melihat sebuah tulisan di depan sebuah rumah, yaitu keturunan Arab. Haji keturunan Arab. Dia menuliskan itu, hati yang gembira adalah obat. Saya tahu itu diambil dari kitab Amsal. Di depan pintu rumahnya tertulis, hati yang gembira adalah obat. Tetapi hati yang membuat kesal mengeringkan tulang. Tapi tidak ada ayatnya dari mana. Kalaupun saudara kita mengutip itu, jangan kita katakan, oh ini ayat-ayat kekristenan tuh. Enggak usah kita mengatakan itu. Tapi kita tahu itulah ayat kekristenan itu. Bukan kita mau artinya seolah-olah menutup-nutup jeruk. Tidak. Karena apa? Pekabaran Injil sekarang ini sudah harus direposisi. Bukan lagi harus seperti pada masa-masa yang lalu. Tapi bagaimana kita mengabarkan Injil seperti saat ini, masa terjadi virus corona, bagaimana gereja memberitakan Injil, baik dengan memakai Zoom, memakai live streaming, memakai YouTube dan lain sebagainya. Karena apa? Pekabaran Injil mengalami reposisi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai warga negara bangsa Indonesia, sebagai warga Kristen, mari kita hidup membuat kesejahteraan seperti dikatakan oleh topik minggu kita hari ini, mewujudkan kesejahteraan bersama di mana kita tinggal. Hidup di tempat kita itu sejahtera, maka kita pun hidup sejahtera. Selamat sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan yang telah menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hati
dan kehidupan kami. Sehingga kami Engkau panggil dan juga terpanggil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di negeri kami ini, di tempat kami berada. Biarlah kami Tuhan Engkau bentuk menjadi orang-orang yang mau bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kami dan menunjukkan jati diri kehidupan kami sebagai orang Kristen yang mempunyai nilai lebih, nilai plus di dalam kesetiaan, di dalam kejujuran, di dalam kedisiplinan, dan juga di dalam semua hal-hal yang boleh menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang telah menyapa kami. Berkati kami Tuhan yang beribadah pada saat ini, baik yang sedang berada di bait-Mu yang kudus ini, di gereja ini, maupun di rumah yang kini sedang mengikuti live streaming. Berkati mereka Tuhan, berkati kami semua, hingga kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh pelayan yang melayani ibadah pada saat ini. Mulai dari Aretau, pemain musik, song leader, pengumpul persembahan. Demikian juga pendoa yang telah mendoakan kami berangkat ke tempat ini, dan juga doa penutup nanti. Terutama bagi liturgis yang memimpin liturgis di sini, dan juga pembawa firman yang telah menyuarakan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, menjadi hamba-Mu yang telah melaksanakan tugas yang kami lakukan. Semuanya itu menjadi persembahan yang harum kehadirat. Berkati umat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Berikan panjang umur, kesehatan, dan berkati keluarga mereka Tuhan, agar keluarga yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Berkati negara kami, agar kami boleh sejahtera di tengah-tengah negara kami. Dan berilah Tuhan kebijakan hingga virus corona boleh berakhir di negeri kami ini maupun juga di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami, kiranya berkenan kehadirat. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan penyerahan celengan sending ke depan. Semakin
jaga jiwamu, selamatlah, tiru perbuatannya dalam. Kami serahkan kembali sebagai persembahan hati kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku sembuh, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.